Jamah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya benar-benar kami boleh sungguh-sungguh dan konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan, pikiran yang kosong, yang hampa, yang sia-sia, kuasa kegelapan ingin mengganggu kami, membuat kami tidak konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Kau keluar dari tempat ini. Dan kami hanya izinkan kuasa Allah, Roh Kudus Tuhan boleh berkarya di tempat ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan fokus mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba yang terbatas ini Tuhan, hamba tidak lebih daripada saudara-saudara kami yang ada Tuhan. Ampuni setiap kesalahan hamba Tuhan, dosa-dosa hamba Tuhan. Jamah bibir mulut hamba Tuhan, supaya biarlah bukan hikmat manusia yang berbicara, bukan perkataan manusia Tuhan, tapi sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga biar Allah Roh Kudus saja yang berbicara, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua mendengarkannya, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami juga mendengarkannya Tuhan, beri kami telinga seorang murid, supaya ketika firman Tuhan kami dengar, biar itu firman yang boleh memberkati kami, firman akan mengubah hidup kami, firman akan memerdekakan kami, firman akan membuat kami teguh dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah mati, bangkit bagi kami, mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ruangan ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hati kami terlebih khusus Tuhan, biarlah Tuhan Yesus benar-benar kami merasakan kuasa dan hadirat Allah boleh memenuhi ruangan ini dan tempat ini terlebih dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya. Saya juga bersuka cita bisa bertemu lagi dengan kita di sini, walaupun hampir di 3 bulan 4 bulan ini ya, karena virus corona jarang kita bisa bertemu, ataupun mungkin bapak-bapak sudah sering kesini, tapi ada begitu muncul kekhawatiran ya dan takut ya ada penyebaran virus ini. Tapi saya percaya kita di sini bersukacita, amin. Ya, kita percaya bahwa kita di sini aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita bersukacita karena Tuhan masih memelihara kita, memberi kita kehidupan, kita masih bisa berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan sukacita terbesar sekali. Saya juga bersukacita bisa ada di tempat ini untuk bisa bersama-sama beribadah bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Mas, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya mohon kesediaan saudara EN untuk membacanya di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai ke-29 dengan perikop penetapan perjamuan kudus. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang perjamuan kudus. Saya percaya firman ini sudah sering kita dengar ya, betul ya. Tapi jangan sampai sering kita dengar terus kita bosan dengar, enggak ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sering kita merayakannya. Sering sekali gereja-gereja dengan ada misalnya caranya berbeda-beda. Ada yang misalnya setiap awal bulan merayakan, ada yang setiap 2 bulan sekali, ada yang setiap 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setiap minggu gitu. Itu tergantung kepada tata cara gereja melaksanakannya, dan itu tidak mengurangi esensi daripada perjamuan kudus itu sendiri. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus
perjamuan kudus yang kita pelajari pada hari ini atau kita baca pada hari ini melalui firman Tuhan itu juga biasa disebut dengan perjamuan suci atau perjamuan malam. Ya, kalau dalam gereja Katolik itu disebut dengan perjamuan Ekaristi. Dan ini dilakukan Yesus atau diawali perjamuan kudus ini ketika malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Jadi perjamuan kudus ini diawali atau ditandai pertama kali sebelum Yesus ditangkap dan diadili, dia makan bersama-sama dengan muridlah. Itulah muncul istilah perjamuan kudus. Biasa juga sering disebut dengan perjamuan malam atau perjamuan suci. Ya, gereja masing-masing punya namanya berbeda-beda ya. Kalau di sini seringnya dibilang perjamuan kudus. Kalau di tempat lain sering dibilang perjamuan suci, ada dibilang perjamuan kudus, bahkan di gereja Katolik disebut Ekaristi. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus ini berbicara tentang, kalau kita lihat dari bahasa Yunani itu berbicara tentang artinya apa? Bergembira atau berterima kasih. Ini sering diadopsi oleh gereja-gereja Ortodoks atau gereja Anglikan ataupun gereja Lutheran gitu. Namun kalau kita lihat dalam istilah bahasa Inggrisnya itu sering disebutin Holy Communion. Artinya apa? Itu sering digunakan oleh gereja-gereja Protestan dan juga gereja-gereja Katolik sering menggunakan hal ini. Nah, itu istilahnya memang berbeda-beda ya. Tapi artinya itu sama, berbicara tentang perjamuan kudus. Nah, di dalam perjamuan kudus ini ada dua elemen yang sangat penting sekali dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ada dua yang sering kita tahu, itu apa? Roti dan anggur. Roti itu kalau pada zaman Yesus biasa berbicara tentang roti yang tidak beragi, terus apa? Masih baru, belum basi, dan itu semuanya terbuat dari gandum tanpa campuran ataupun bahan lain, hanya air sebagai bahan untuk pengolahan. Kenapa? Karena disebutnya roti yang tidak beragi. Kalau kita nonton film Tuhan Yesus atau apa namanya di kisah-kisah tentang sejarah perjalanan Yesus, biasa disebut dengan hari-hari roti tidak beragi kan? Nah, itu sama saja, roti maksudnya yang tidak ada campuran dengan bahan-bahan yang lain kecuali air. Nah, itulah roti yang digunakan saat itu. Berbeda mungkin dengan roti yang digunakan sekarang ya. Kayak kita pakai ini itu sudah ada raginya. Atau roti-roti yang kita beli di toko gitu. Misalnya di BPK Gunung Mulia atau di Immanuel, itu roti yang sudah dicampur, sudah ada raginya. Tapi kalau roti pada zaman Yesus yang dipakai untuk perjamuan kudus itu benar-benar roti memang masih baru, roti yang tidak beragi, yang tanpa campuran apapun kecuali air saja untuk pengolahannya. Elemen kedua dari perjamuan kudus itu adalah apa? Anggur. Anggur itu juga berbicara tentang anggur yang masih alami, anggur yang belum asam atau anggur yang masih ini murni, yang juga tidak boleh ada campuran bahan lain. Benar-benar memang anggur yang masih dari apa namanya, dari buah yang asli, dari pohonnya, terus langsung dibikin jadi anggur, terus mereka apa namanya menghindarkannya untuk melakukan perjamuan atau makan bersama. Namun anggur yang kita sekarang biasa pakai juga biasanya anggur sudah bercampur ya, sudah bercampur bahan pemanis atau apa namanya supaya tahan lawat atau pengawet seperti itu. Jadi kalau kita beli misalnya di toko-toko gitu, itu sudah bercampur, bukan lagi anggur yang asli. Tapi kalau gereja Katolik benar-benar mereka tidak menggunakan roti dan anggur seperti ini gitu. Mereka tidak akan membeli roti dan anggur yang dijual di toko-toko gitu. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi di sini perjamuan kudus itu berbicara tentang roti dan anggur. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, sering kita ingat bahwa roti itu melambangkan tubuh Yesus dan anggur berbicara tentang darah Yesus. Nah, sekarang saya akan mengajak kepada kita melihat, kalau begitu bagaimana syaratnya supaya saya bisa mengikuti perjamuan kudus? Apa sih syarat perjamuan kudus? Biasanya pada umumnya di gereja-gereja ada yang berbicara nanti kalau umur 12 tahun baru boleh ikut perjamuan ya. Ada nggak di gereja-gereja seperti itu? Di sini di gereja-gereja saudara biasanya sebelum saudara berumur 12 tahun nggak boleh ikut kan? Betul nggak? Ya seperti itu. Ada lagi yang bilang kalau belum dibaptis, apalagi belum di CD, belum apa lagi? Belum terima Yesus, itu tidak boleh. Nah, namun apa dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Apa syarat mengikuti perjamuan kudus? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29 itu jelas sekali dikatakan situ bahwa syaratnya apa? Harus membersihkan hati dan pikiran sedemikian rupa sehingga ketika kita makan roti dan minum anggur, kita ada dalam keadaan rohani yang layak dan tidak ragu-ragu. Artinya apa? Benar-benar kita sudah siapkan hati kita.
Kenapa? Kalau kita makan tubuh Yesus dan darah Yesus, kalau kita tidak ada persiapan, tidak benar-benar sungguh-sungguh dan tidak serius, itu malah bisa mendatangkan hukuman bagi kita. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi syarat untuk mengikuti perjamuan kudus, benar-benar kita sudah memiliki kesiapan hati, iman yang sungguh-sungguh, baru kita bisa ikut perjamuan kudus. Nah, di sini juga ada berapa orang ya yang mungkin belum di sini. Ada di sini yang belum di sini? Belum dibaptis, ada nggak di sini yang belum di sini belum dibaptis? Oh, masih ada belum ya? Padahal udah semester 3 ya. Ya nanti berarti ya. Ini nanti bapak-bapak di sini akan ngurus. Semana ya, berarti belum boleh ikut perjamuan kudus ya. Seperti itu. Siapa lagi ada? Oh, masih ada juga siapa? Nita juga ya. Gita. Ya, Gita juga berarti belum, karena belum dibaptis dan belum di sini juga. Nah, seperti itu. Kenapa saudara harus seperti itu? Supaya kita mengerti dulu kenapa saya makan perjamuan ini, kenapa saya minum anggur, kenapa saya makan tubuh Yesus. Benar-benar kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu, supaya ketika kita makan dan minum, benar-benar kita mengerti tujuannya dan manfaatnya daripada perjamuan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan mengajak kita melihat hari ini ada 4 makna daripada perjamuan kudus. Mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Makna yang pertama ketika harus kita melakukan perjamuan kudus adalah itu peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika kita menerima perjamuan, berarti kita sudah mengambil bagian di dalam pemberitaan kematian Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin saudara tidak melihat Yesus dengan kasat mata. Saya juga tidak pernah melihat, betul? Namun kita yakin bahwa Yesus pernah mati bagi kita, Yesus pernah menderita bagi kita, Yesus pernah disalibkan bagi kita ketika kita menerima perjamuan kudus. Jadi ketika saudara dan saya menerima perjamuan kudus, di situ kita lihat, oh iya, saya pernah tahu bahwa Yesus pernah mati bagi saya. Kita makan tubuh Yesus, kita makan dari Yesus. Makanya ketika Yesus tadi ini makan dengan murid-muridnya, dia bilang apa? Inilah apa? Tubuhku, gitu. Jadi Yesus nggak bilang ini ada roti, ini lambang, enggak. Tapi Yesus bilang apa? Inilah apa? Tubuhku. Jadi Yesus nggak bilang ini roti, ini lambang tubuhku, tidak. Tapi Yesus bilang apa? Inilah tubuhku. Ini adalah apa? Darahku. Makanya di dalam abad mula-mula orang-orang Kristen sering dikatakan kanibal. Kenapa sering dikatakan kanibal? Karena apa? Orang Kristen sering dikatakan orang suka minum darah dan makan tubuh orang itu. Padahal mereka nggak tahu kalau itu berbicara tentang lambang tubuh dan darah Yesus gitu. Makanya bapak-bapak gereja ini mengubah istilahnya memakai apa? Lambang tubuh dan darah Yesus. Supaya apa? Supaya cap ini terhenti dari orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya sering dikatakan kanibal, pemakan darah, peminum darah, pemakan tubuh manusia itu. Artinya apa? Bahwa benar-benar di sini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ini adalah benar-benar darah Yesus yang kita minum dan tubuh Yesus. Jadi ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, berarti kita sedang memperingati akan kematiannya, akan kebangkitannya. Artinya apa saudara? Bahwa Yesus pernah mati bagi saudara dan saya, pernah berkorban untuk saudara dan saya. Amin. Dari mana saudara tahu? Selain daripada firman Tuhan, saudara bisa menikmati melalui perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu memperingati akan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah mati menebus dosa-dosa saudara dan saya, dan dia mengalahkan kuasa maut. Saudaraku diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus ditandai dengan perjamuan dan ketika kita makan roti dan tubuh darah Yesus. Makanya di dalam gereja Kristen Protestan itu ada 2 sakramen yang dianggap kudus, yaitu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. 2 sakramen inilah yang menggambarkan tentang apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa benar-benar Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, bagaimana Yesus pernah menderita bagi kita, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia dianiaya, untuk apa? Untuk penebusan dosa saudara dan saya. Jadi ada peringatan. Jadi kita ingat kembali, oh ya, Yesus pernah mati bagi saya, Yesus pernah menderita bagi saya, Yesus pernah disalibkan bagi saya, darahnya pernah ditumpahkan bagi saya. Jadi kita ingat kembali akan pengorbanannya, akan karyanya, akan pengorbanan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan itu sejarah mencatat.
tidak akan bisa tergantikan, tidak bisa terhilang sampai kapanpun. Karena ini adalah sejarah turun-temurun dari dulu sampai sekarang, terus menjadi peringatan bagi kita. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang sejarah yang tidak terlupakan. Saya juga ingat baru-baru lalu waktu saya di wisuda itu sejarah yang tidak terlupakan juga. Kenapa? Karena satu-satunya zaman wisuda itu pakai masker. Dasar wisuda orang ini yang nggak pakai masker ya. Orang wisuda bisa gaya-gaya, cipika-cipiki, bisa salam-salaman, bisa ketemu dengan teman-teman itu ya. Senang banget itu. Tapi saudara tahu nggak? Semuanya pakai masker gitu. Jadi masuk ruang aula semuanya pakai masker gitu. Cuma lantai nggak kelihatan kayak gimana itu ya. Jadi ada teman-teman saya posting di Facebook, bahkan juga ini sejarah yang tidak terlupakan. Katanya angkatan corona, angkatan COVID 2019 gitu. Itu memang nggak bisa terlupakan saudara gitu. Karena apa? Pakai masker. Nggak ada orang wisuda pakai masker kan. Baru kali ini di angkatan ini gitu. Makanya satu angkatan ini masker, angkatan ini apa? Corona gitu. Pakai masker saudara gitu. Dan ini juga bagi saya sejarah nggak bisa terlupakan gitu. Makanya teman-teman saya ada ledekin bilang ini angkatan corona katanya. Angkatan ini apa? Ini COVID-19. Ya memang seperti itu saudara. Jadi itu gak bisa kita lupakan sampai kapanpun, akan menjadi sejarah yang kita ceritakan bagi anak cucu kita. Begitu juga dengan peristiwa kematian Yesus. Ini akan berulang terus secara terus menerus dari zaman ke zaman gitu. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, ketika kita makan anggur dan roti, berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita yang pernah menderita bagi kita. Saudaraku, itu makna yang pertama daripada perjamuan kudus. Makna kedua dari perjamuan kudus adalah sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Artinya saudara, ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, berarti kita sedang apa? Menikmati, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah buat bagi saudara dan saya. Saudaraku, sebelum Tuhan mati bagi kita sedang terikat dalam dosa kita. Kita hidup di dalam kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan kita. Agama tidak menjamin keselamatan. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya, bahkan pendeta sekalipun gitu. Ada agama-agama, pandangan pluralisme mengatakan bahwa ini di semua agama bisa menyelamatkan. Ada lagi pandangan inklusivisme, dikatakan bahwa di dalam agama manapun asalkan kita percaya itu juga bisa menyelamatkan. Namun apakah saudara percaya bahwa hanya melalui apapun atau di dalam agama apapun saudara bisa diselamatkan? Saudara percaya? Saya percaya saudara yang ada di sini pasti sepaham dengan saya ya, bahwa kita diselamatkan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah jaminan kita keselamatan satu-satunya, bahwa kita diselamatkan hanya di dalam Yesus. Keselamatan Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya di atas kayu salib gitu. Dan itu harga mati, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Artinya apa? Ketika saudara dan saya menerima keselamatan itu, terima itu sebagai apa? Ucapan syukur bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi saudara dan saya, menyelamatkan dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak mati bagi saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Saudara dan saya akan menemui kebinasaan yang kekal. Karena dikatakan firman Tuhan, upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Maut bukan berbicara cuma mati jasmani. Nanti sebentar saya mati terus saya dikuburkan selesai, bukan. Maut berbicara kematian kekal selama-lamanya di neraka. Dan tidak seorang pun bisa menyelamatkan, termasuk pendeta sekalipun juga masih bergumul. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita, bahwa ketika saudara makan anggur dan roti, mengingatkan kita kembali bahwa saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah mati bagi saya. Tanpa Yesus yang mati bagi saya tidak akan diselamatkan. Saya akan binasa, saya akan masuk ke dalam kekekalan, yaitu neraka yang kekal. Namun ketika Yesus mati bagi saya berpindah menuju alam kehidupan, menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Amin. Jadi keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita harus kita syukuri. Harus kita apa? Benar-benar sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya. Kalau bukan tanpa Tuhan, saya akan binasa. Gitu. Ada sebuah cerita saudara. Ada seorang yang pergi berburu dengan temannya gitu.
itu sampai di di hutan gitu. Mereka berburu dapat binatang terus mereka pulang nih. Nah, mereka istirahat ini, duduk istirahat gitu. Tanpa sengaja anak buahnya ini kan lagi bersihin senapannya itu ya. Tiba-tiba itu salah tekan atau pencet gitu, dia punya anak buahnya ini kena di jempol ini bosnya atau tuannya itu. Ada putus ujung jari ini, jempolnya, kakinya maksudnya gitu. Marah besar tuannya, dibilang, kamu ini dasar ini kenapa ini kamu tidak hati-hati. Akhirnya saya mengalami ini, marah besar dia, dan akhirnya dijatuhinlah hukuman penjara. Jadi akhirnya anak buahnya dijebloskan dalam penjara. Dia kesal sekali gitu. Akhirnya satu saat dia pergi berburu sendirian. Dia bilang, tanpa dia juga saya bisa pergi berburu kok. Nama anak buahnya namanya ini Nadus gitu, pakai nama orang Kupang ya, karena orang Kupang semua rata-rata ya. Dia ini hari itu dia pergi tanpa Nadus, dia jalan sendiri saja gitu. Dia pergi berburu, dia bilang biar sudah itu Nadus sana itu, bilang begitu. Saya pergi saja, saya juga bisa sendiri daripada ajak dia nanti dia bikin aneh-aneh lagi di sana gitu, kacau-kacau lagi nanti ada aja kecelakaan terjadi. Dulu saya pergi sendiri. Dia pergi sendiri ini berburu sampai di hutan. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Dia ditangkap oleh oleh suku primitif gitu. Dia mau dijadikan tumbal gitu, karena mereka punya sembahan untuk dewa mereka gitu. Dia ditangkap terus dia ikat, karena dipikirkan bos-bos atau raja-raja kan diikat. Ini mereka dapat ini dapat persembahan ini mantap ini gitu. Mereka udah siapkan persembahan, mereka bilang bos udah siap, udah siap, mereka tinggal mau dipersembahkan. Tapi bos bilang jangan dulu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Kita periksa dulu, betul nggak sempurna semua, utuh dulu. Coba periksa dari ujung kaki, ujung rambut semua utuh nggak, seluruh tubuhnya diperiksa. Utuh. Lihat kaki, utuh semua, badan, hidung, bambu semuanya, mulut, tangan, sampai di kaki. Aduh, ini orang ini kurang lengkap nih, nggak sempurna. Udah lepas dia bilang begitu. Kirain dia ini sempurna utuh. Ternyata kita pikir bos-bos, ternyata kakinya cacat, jempolnya nggak ada gitu. Udah lepas dia, nggak ada gunanya gitu. Tahu nggak saudara, bosnya ini langsung di pikiran cuma ingat nama Nadus. Untung Nadus. Dia langsung pergi ke penjara, dia lari kejar Nadus, dia pergi peluk Nadus, sudah dibilang, Nadus terima kasih Nadus. Nadus heran kan, ini bos kenapa kok datang peluk saya ini loh begitu. Dia sudah jebloskan saya ke penjara, dia datang peluk saya kok. Dia kata-kata bilang, Nadus terima kasih, dia peluk Nadus. Dia bilang, bosnya heran Nadus, kenapa bosnya seperti ini. Akhirnya dicerita, Nadus, saya hampir ditangkap oleh suku primitif gitu. Tapi ketika mereka periksa saya, dilihat jempol saya ternyata kurang lengkap. Akhirnya mereka lepas saya. Untung ini gara-gara kamu nih Nadus. Tapi dia jengkel juga, ingat, karena Nadus yang bikin ini jempolnya jadi hilang kan. Sedih juga tapi bercampur jengkel juga gara-gara kamu nih Nadus katanya gitu. Tapi di satu sisi juga dia bersyukur juga karena Nadus. Dia peluk Nadus, terima kasih Nadus gitu. Nadus juga bingung kan, ya udah dia juga bersyukur, ya puji Tuhan saya syukur bos sudah selamat. Tapi Nadus juga bersyukur, aduh Tuhan untung juga saya tidak ikut dengan dia. Kalau tadi saya ikut juga saya yang habis duluan, karena kan dia utuh lengkap kan, bosnya pasti yang bebas gitu. Artinya apa saudara? Ada unsur di situ jaminan kan, ada keselamatan gitu, ada syukur. Karena dia bebas, dia diselamatkan. Itulah dia oleh raja itu, dia berterima kasih sama Nadus gitu. Karena dia bebas, tidak dibunuh oleh suku primitif gitu. Nah, Yesus melakukan lebih daripada itu bagi saudara dan saya. Amin. Yesus jauh melakukan lebih daripada itu. Dia menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan yang kekal untuk menuju kepada keselamatan yang kekal. Bukan cuma secara fisik, bukan cuma ketika kita hidup di dunia ini, tapi berbicara tentang kematian dan kehidupan selama-lamanya. Amin. Jadi bersyukur kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang menjamin keselamatan. Ingat, jadi Yesus bukan salah satu jalan keselamatan. Karena ada pandangan-pandangan agama lain begitu, bahwa Yesus cuma salah satu jalan, banyak jalan menuju Roma. Tapi dalam Kekristenan kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun juga. Amin. Itu menjadi pegangan bagi saudara dan saya. Jadi harusnya kita bersyukur. Orang Kristen adalah orang sangat bersyukur. Kenapa? Karena dia punya Allah yang menjamin keselamatan kekal. Amin. Di dalam yang lain belum tentu, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi di dalam Yesus ada jaminan keselamatan kekal. Amin.
Amin. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi saudara dan saya. Jadi setialah kepada Yesus. Percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan karena sesuatu kita meninggalkan Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus karena sesuatu. Saya juga baru-baru sangat sedih sekali. Saya baca berapa di grup WA itu ada berapa hamba-hamba Tuhan loh malah yang meninggalkan Tuhan. Mereka mengingkari iman percaya mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Gitu. Saya percaya kita di sini enggak ya, amin. Setia kepada Tuhan. Jangan sampai ada nyong cowok cakep datang sama Gita gitu. Udah kita bilang nggak apa-apa lah, yang penting ganteng kayak ini udah mau aja gitu ya. Jangan gitu ya. Ingat, itu cuma sementara di dunia ya. Atau ada nona-nona cantik datang sama bilang, sudahlah ini nona sudah cantik, ini sudah putih cantik, wah, rambut panjang, rambutnya sudah keren, ini kapan lagi dapat seperti ini ya gitu. Gitu, jangan. Tapi apa? Setia kepada Tuhan, amin. Tidak tergoncang oleh apapun. Karena apa? Godaan dalam ikut Yesus itu banyak, saudara. Banyak orang tergoda untuk meninggalkan Tuhan gitu. Entah harta, jabatan, kekayaan. Tapi ketika saudara benar-benar beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, tidak akan terbayangkan. Amin. Jadi saya percaya saudara dan saya di sini adalah orang-orang setia ya. Saya juga mau mendengar suatu saat nanti bahwa anak-anak dari Setia Paulus, mereka orang-orang setia dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ya, itu harus benar kita buktikan. Jangan sampai sudah di tengah jalan atau di mana kita tinggalkan Tuhan gitu. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Mengapa? Karena dia mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan itu adalah jaminan garansi hidup yang kekal. Itu makna perjamuan kudus yang kedua. Makna perjamuan kudus yang ketiga adalah perintah untuk apa? Memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya. Artinya apa, saudara? Ketika saudara makan tubuh dan darah Yesus, ada mengandung perintah bagi kita untuk apa? Menyampaikan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang belum percaya. Itu tugas saudara dan saya gitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya, sudah memberikan keselamatan yang cuma-cuma. Keselamatan jangan untuk diri kita sendiri aja, betul? Tapi kita harus bagikan keselamatan itu kepada orang-orang lain. Itulah gunanya sekolah-sekolah teologi ya. Membentuk hamba-hamba Tuhan, membentuk para misionaris, guru-guru agama Kristen, para pendeta, para penginjil untuk apa? Mereka pergi ke luar sana untuk apa? Mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang saya ada di sini punya tugas yang berat daripada Tuhan untuk apa? Mengabarkan Injil Tuhan. Namun banyak orang tidak mau memberitakan Injil. Alasannya apa? Ya banyak alasan orang tidak mau memberitakan Injil. Karena apa kalau kita lihat? Banyak orang nggak mau karena apa? Karena takut. Betul? Ya, banyak orang karena takut. Takut apa? Ya kalau nanti saya memberitakan Injil, jangan-jangan saya nanti dibunuh lagi, jangan saya nanti ditangkap lagi, jangan-jangan saya dibakar lagi, betul nggak? Tapi saudara tahu, murid-murid Yesus, kalau saudara baca sejarah gereja, sejarah murid-murid Yesus, akhir hidup mereka, saudara tahu apa yang terjadi? Hidup mereka tuh semuanya hidup yang sangat luar biasa. Mereka martir bagi Tuhan. Saudara tahu Petrus disalib terbalik, Yohanes mati di India. Semua murid Yesus itu semua ada yang digoreng, ada yang dipanggang, ada yang dibunuh, semuanya saudara. Kenapa mereka melakukan semua itu? Karena mereka cinta Yesus. Mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil Yesus. Mereka nggak takut mati saudara. Bahkan Petrus di depan imam besar itu, dia berani saudara. Dia berani berkhotbah, dia berani apa menyampaikan firman Tuhan. Dia nggak takut saudara. Paulus pun demikian. Saya juga harap kita di sini berani memberitakan Injil Tuhan. Amin. Jangan takut ya. Jangan cuma kita datang udah senang-senang penting pelayanan di gereja, udahlah tampil nyanyi MC gaya-gaya khotbah. Bukan itu pelayanan saudara. Pelayanan itu pergi cari jiwa ke sana. Saya gregetan kalau melihat orang hamba Tuhan masih muda-muda gitu, kirain cuma dia udah datang ke gereja cuma tuh pimpin melayani. Itu bukan pelayanan, bukan cuma itu saudara. Pelayanan kalau kita mau tampil sosok itu udah biasa, betul nggak? Pelayanan tuh cari jiwa di sana itu, banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang perlu kita menangkan. Doakan mereka, layani mereka, kunjungi mereka gitu. Kan kita diajarkan kan cara memberitakan Injil, betul? Pergi, banyak orang di sekitar yang belum percaya Yesus. Doakan mereka. Tapi gak usah juga langsung bilang begini, ibu kalau nggak percaya Yesus mati masuk neraka. Kalau jangan juga ya, bersifat juga gitu ya. Jadi kita pendekatan dulu. Kan ada belajar kan di pemberian atau di apa tahapan kabar Injil, betul ya? Pendekatan dulu, ngobrol-ngobrol. Saya juga begitu saudara waktu pas ini apa kuliah, ngobrol-ngobrol dulu, tanya dulu masalahnya. Kita datang sekali, 2 kali, kita kunjungan. Setelah itu baru kita masukin Injil, entah mereka terima atau enggak gitu. Tapi jangan juga caranya salah, betul ya? Ada seorang tukang cukur rambut, dia saking semangatnya memberitakan Injil ya. Dia potong-potong rambut, dia bilang begini, dia sambil pegang pisau, ibu udah percaya Yesus belum? Ini orang kaget, ini kan bukan orang yang percaya ya.
nanti dia mau apain saya nih gitu. Kalau ibu tidak percaya Yesus, ibu akan masuk neraka. Dia sambil asap itu. Dia sambil asap itu orangnya mana udah kabur. Kenapa? Karena takut gitu ya. Jangan juga cara seperti itu terlalu ekstrim juga ya. Artinya apa? Kita juga harus berhikmat. Di mana ketika kita di sekolah, ketika kita ada di tetangga, di lingkungan kita, beritakanlah Injil. Amin. Jangan cuma diam-diam saudara, karena Tuhan pakai saudara. Mulut saya itu apa? Memberitakan Injil. Jangan takut. Walaupun memang risikonya. Kalau takut mati ya nggak usah jadi murid Yesus, betul nggak? Harus siap berkorban untuk Tuhan. Apalagi orang karena selain takut merasa tidak layak. Tuhan, saya ini nggak pantas, saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan guru sekolah minggu. Ingat, memberitakan firman Tuhan bukan cuma tugas pendeta hamba Tuhan, tapi tugas apa? Semua orang. Jadi jangan merasa tidak layak. Cara memberitakan Injilnya nggak usah harus kita sampaikan Yesus suruh selamat, nggak usah langsung begitu. Ceritakan pengalaman hidup kita, bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan sehingga orang juga ikut percaya gitu. Atau kalau di Kuba kan orang cari kutu gitu kan, cari kutu sambil cerita firman Tuhan aja. Atau jangan cari kutu ngomongin gosipin orang. Situ tahu kok sonde itu. Kenapa? Itu tuh Yerlin tuh, saya ini lagi jengkel banget itu Yerlin tuh. Kenapa dia? Itu tuh tapi nggak usah bilang-bilang ya. Gitu. Jangan begitu kalau ini. Kalau ngobrol bilang, gimana kita pelayanan hari Minggu? Kita kunjungin ini dan kita ini. Harus yang begitu ya. Jangan ngomongin orang. Tapi apa? Kita mengabarkan Injil. Jadi kalau ketemu orang itu yang kita pikirin apa? Jiwa, semangat melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan juga merasa tidak layak. Yang berikutnya, kenapa orang juga takut mengabarkan Injil? Karena malas. Ya, udahlah, ngapain ya, capek, aduh repot gitu loh. Apalagi harus pergi naik angkot lagi sendiri-sendiri. Aduh, saudara tahu kalau dulu saya itu naik angkot, saya tinggal di Salemba itu, sebelum yang Keramat atau Salemba itu dekat Karolus itu ya. Pelayan sampai di Pulau Gadung, sampai di Blok M, sampai di di Slimpi sana tuh, naik angkot kejar, gantung aja di pintu tuh, udah kayak kenaik aja tuh. Sesak-sesak udah nempel begini, gantung aja santai pulang. Sampai jam 10 malam, 11 malam saudara, nggak ada rasa takut gitu. Karena memang semangatnya memberitakan Injil gitu. Tapi kalau takut ya udah buyarlah semua. Jadi intinya apa? Jangan takut gitu. Jangan juga malas melayani Tuhan selagi ada kesempatan gitu. Kalau sudah nggak ada kesempatan itu saudara, nggak bisa lagi kita melayani Tuhan selagi kita ada di dunia ini. Selain karena malas, apa lagi? Karena sibuk, betul nggak? Orang sibuk bekerja, sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ngapa-ngapain. Orang juga lupa, nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi mengabarkan firman Tuhan. Udahlah, itu bukan tugas saya, udah saya lagi sibuk ini, nanti aja lah tugas-tugas mereka aja. Atau apalagi masa bodoh, masa bodoh itu bukan tugas saya gitu, cuek gitu. Emang gue pikirin gitu istilahnya, dia mau selamat kayak mau masuk surga kayak, bukan urusan saya ya Bu ya, kan urusan keselamatan masing-masing, bukan itu juga ya. Artinya apa? Mari kita terbeban untuk memberitakan Injil. Mengapa kita terbeban untuk memberitakan Injil? Karena perlu kita ingat bahwa memberitakan Injil adalah apa? Kewajiban semua orang yang percaya, bukan cuma tugas pendeta atau tugas hamba Tuhan, tetapi tugas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Gitu. Entahkah kita sebagai mahasiswa, entah kita sebagai dosen atau ibu rumah tangga atau pengusaha atau apapun, masing-masing kita bisa memberitakan Injil dengan cara kita sendiri. Amin. Itulah tugas kita, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, biar kehadiran kita memberitakan warta Kristus, kerajaan Allah, sehingga orang yang melihat dan mereka percaya kepada Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna pemberitaan atau perjamuan kudus yang keempat adalah perintah untuk mengingat betapa pentingnya sebuah persekutuan. Saudara, ketika melihat tadi dari latar belakang perjamuan kudus, mereka apa? Berkumpul, betul ya? Bersama murid-muridnya. Itulah disebut dengan persekutuan. Itulah yang dilakukan oleh kita sampai sekarang, gereja-gereja Tuhan. Kita berkumpul untuk apa? Menikmati apa? Persekutuan. Persekutuan apa? Sebagai sebuah tubuh Kristus, sebagai anggota gereja gitu. Makanya ada gereja hari Minggu, persekutuan rumah tangga, PDO, Komsel dan sebagainya. Itu apa? Mengikatkan apa? Persekutuan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Begitulah Yesus dan murid-muridnya. Mereka berkumpul bersama-sama untuk mereka makan tubuh dan darah Yesus. Nah, demikian juga kita saat ini. Kita berkumpul di sini untuk kita apa? Bersekutu bersama-sama. Amin. Namun kita lihat memang karena di akhir bulan ini atau berapa bulan ini banyak gereja-gereja tidak bisa melaksanakan ibadah secara langsung ya, live ya. Karena apa? Karena virus corona atau pandemi COVID-19. Jadi orang melakukan secara online dan orang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya masih baca kemarin terakhir status Facebook
teman saya dia bilang begini, kapan ya bisa beribadah lagi di gereja ya, bisa lagi untuk bersama. Saya juga baru kali ini juga saudara bisa bersama-sama lagi langsung seperti ini gitu, bisa berkumpul lagi gitu. Biasanya secara online gitu, kita setel di ini apa melalui YouTube, kita ini ikut ibadah di situ. Tapi rasanya berbeda, betul nggak? Karena persekutuan itu jauh lebih penting. Itulah yang diajarkan oleh Yesus, bahwa persekutuan orang-orang percaya itu jauh lebih penting. Yesus pun dia tidak hidup sendiri saudara, padahal dia Tuhan loh. Tapi dia memanggil murid-muridnya untuk apa? Bersekutu bersama-sama. Itulah makna persekutuan. Makna mengingatkan kita kembali bahwa pentinglah sebuah persekutuan. Makanya Yesus bilang apa? Janganlah menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibesakan oleh beberapa orang. Marilah kita melakukannya dengan giat di dalam hari Tuhan mereka. Artinya apa saudara? Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan sebagai semua anggota persekutuan tubuh Yesus untuk kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Amin. Jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan ibadah, tetapi marilah kita terus giat beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita dimotivasi untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita terus termotivasi semangat. Saudara di sini bersyukur ya, mahasiswa pasti bisa beribadah bersama-sama gitu. Tapi kalau saudara tahu di tempat-tempat lain karena virus ini, saudara-saudara kita yang ada di rumah, mereka nonton secara live itu nggak bisa saudara. Terbatas. Kenapa? Karena virus corona. Oleh karena itu mari kita juga berdoa supaya wabah ini tetap cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi dan saudara kita seiman, betul? Sehingga ibadah di keramat juga nanti bisa dibuka lagi. Kenapa? Karena Kenari masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19 gitu. Dan itu masih sekitar daerah situ kan. Makanya kita belum bisa beribadah di sana. Mari kita, ini juga menjadi pokok doa bagi kita semua. Saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita memaknai perjamuan kudus hari ini dengan peringatan akan kebaktian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai apa juga ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai apa juga bagi kita perintah untuk kita apa? Memberitakan Injil. Dan juga sebagai perintah untuk kita hidup di dalam persekutuan. Sehingga melalui perjamuan kudus hari ini benar-benar mengingatkan kita kembali bahwa Yesus sudah melakukan semua untuk saudara dan saya. Dan biar kita juga meneladaninya, mengikuti teladannya untuk kita hidup dalam persekutuan Kristus. Amin. Biar firman Tuhan boleh memberkati.